Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Tadi kita sudah mengikuti persidangan atas kasus kriminalisasi Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Saudara Supardi Kendi Budiharjo bersama istrinya Ibu Nurlela. Acara tadi adalah saksi fakta. Jadi ada 2 orang yang dijadikan saksi yang betul-betul mengerti tentang diri. Yang kedua, surat keterangan bukti-bukti sebagai bukti yang telah diserahkan kepada para penyidik, ya, yang mengkonsep surat itu sendiri akan jadi saksi tadi, ya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada bukti alasan pemaaf dan alasan pembenar atas penetapan tersangka SK Budiharjo berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi yang lucunya, semua bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik tidak diserahkan kepada jaksa, sehingga tidak dapat membuktikan di persidangan apakah memang ada unsur kesengajaan ngumpetin sebagai alasan bahwa itu giring yang digunakan Pak Budi melakukan laporan polisi tidak terdaftar, karena memang buku pendaftarannya yang dihilangkan atau disembunyikan oleh penyidik atau aparat. Jadi ada memang kerjasama sinergi antara penyidik, kelurahan dengan pelapor. Apalagi pelapor sama sekali tidak punya dasar, tidak bisa membuktikan sangkaan, yaitu pasal 263 dengan 266 KUHP, yaitu menggunakan surat palsu, membuat surat palsu dan menyuruh membuat surat palsu, dan tidak pernah penyidik menunjukkan surat yang mana yang dipalsukan dan di mana digunakan sebenarnya. Yang terpenting di sini tidak perlu kita terlalu melebar dan nyata bahwa ada sebenarnya justru PT SSA itu melakukan tindak pidana, baik perampasan, pemukulan, dan penggelapan, yaitu kontainer dan tanah. Justru itu yang dijadikan dasar melapor balik Budiharjo, Ketua FKMTI. Padahal di sini sesuai keterangan Pak Nono Sampono, ya, dengan dasar itu sudah di SP3. Sementara laporannya 2018, ya. SP3 itu baru muncul 2021. Jadi insya Allah kemungkinan besar kita mengambil langkah hukum untuk melaporkan keterangan palsu yang disampaikan di persidangan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono, Dirut Holding Company daripada PT SSA. Ya. Akan melaporkan kapan rencananya? Insya Allah kita lihat dulu perkembangan penyidikan, karena ini yang berkuasa adalah uang, ya, yang berkuasa adalah jabatan. Jadi korban pun dijadikan tersangka dan dipenjarakan. Ya, jadi kasihan nanti masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya backup, ya, akan dipenjarakan bila terjadi tindak pidana terhadap dirinya sebagai korban. Nah, ini seorang ketua FKMTI saja yang boleh dikatakan mampu mempelajari hukum, channel di mana-mana juga, masih bisa juga dikriminalisasi. Apalagi kalau masyarakat jelata yang tidak mengerti hukum, yang tidak tahu relasi-relasi apa yang harus dilakukan. Ya, inilah akan kita lakukan nanti, insya Allah. Ini kita ada mafia tanah. Ya, ini mafia tanah ini kita akan berantas. Mudah-mudahan dengan adanya kasus SK Budiharjo ini jadi pintu atau langkah awal daripada membongkar mafia-mafia tanah. Utamanya kita mulai start nanti di bedah asal usul penerbitan SHGB 1633 milik perusahaan BMJ yang dibeli oleh PT SSA, katanya ya dibeli pada bulan November 2009, ya, 2010. Jadi
Jadi PT SSA ini sebelum melakukan transaksi jual beli terhadap BMD itu sudah melakukan tindak pidana. Jadi jual beli itu hanya untuk menutupi tindak pidana yang dilaporkan oleh Pak SK Budiarto. Saya tambahkan ya. Ya, silakan. Jadi menjawab pertanyaan Mas tadi yang mengenai mafia tanah, mereka itu alas haknya adalah HGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sebagai informasi, kami sudah melaporkan ke semua pejabat yang berkepentingan. Kami secara resmi sudah mengirim ke Menteri ATR, Kepala BPN, mengirim juga kepada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi kementerian itu, bahkan kepada Kapolri dan kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada Presiden, dan satu lagi kepada Menko Invest. Kenapa? Karena kalau tidak ada keyakinan, kepercayaan dari siapapun tentang bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia, jangan harap ada investasi masuk. Oke, menjawab pertanyaan Mas tadi, bahwa sertifikat hak guna bangunan bernomor 1633 itu ternyata minimal kami periksa ada 5 luas yang berbeda-beda. Ada yang 112.000, ada yang 113.000, ada yang 150.000. Bahkan tadi ada informasi dari 21 KJB yang menjadi alas hak dari sertifikat hak guna bangunan 1633 itu, 20 itu tidak jelas. Jadi hanya satu yang jelas. Jadi yang ingin saya katakan bahwa memang mafia tanah ini bukan orang bodoh ya. Ini orang super cerdas. Dia sudah mengatur segala sesuatunya, lobang-lobangnya sudah dia tutupin. Karena itu kita bersyukur hari ini ada 2 saksi fakta yang benar-benar menjadi pelaku pembuat girik dan menjadi pelaku pembuat surat keterangan kecamatan. Artinya kami siap adu data bahwa semua yang disangkakan dalam surat dakwaan kami siap adu data. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada satu pengacara, siapa namanya? Tidak ada sebenarnya. Ada satu pengacara, Haris Azhar, yang menantang kita untuk adu data. Sekarang dengan kehadiran tadi makin membuat kita yakin bahwa apapun yang kita persiapkan sebagai data itu selalu ada riwayatnya. Informasi yang terakhir yang saya bisa bagikan ke masyarakat, kalau memang Anda punya tanah dan datanya itu jelas riwayatnya dari tahun 45, tahun berapa, jangan takut. Karena yang kami dapatkan hari ini adalah lokasi tanah itu tidak mungkin tipu-tipu. Tadi apa namanya, persil ya. Persil tanah itu tidak mungkin tipu-tipu. Artinya kalau memang tanah kita di sini, terus tiba-tiba ada orang lain mengklaim tanah di sini, mari kita adu data. Karena tidak mungkin satu birik itu bisa dipalsukan jika kita berani beradu data, khususnya persilnya. Jadi terima kasih untuk hari ini karena kami makin percaya bahwa berkas surat birik atau surat keterangan dari kecamatan itu sah karena saksi fakta tadi menyatakan bahwa dia sendiri yang nulis surat keterangan pada tahun 2011 dan 2014. Walaupun ini kenapa menjadi penting? Karena berdasarkan saksi-saksi yang lalu, katanya arsip 2011 dan 2014 hilang. Lucu kan? Arsip suratnya hilang. Apa ada kaitan dengan kehadiran tim dari Inavis? Kurang lebih begitu, tapi kami harus sangat hati-hati karena itu kan keterangan saksi. Nah, menyambung tadi rekan saya yang mengatakan akan kami laporkan keterangan-keterangan palsu, mungkin saksi-saksi yang memberikan informasi keterangan palsu, termasuk kehadiran Inavis dan sebagainya, itu mungkin kita akan proses. Iya. Ini sudah ada klarifikasi dari Inavis bahwa tidak pernah melakukan itu ya. Investigasi. Oh ya. Secara terkait dengan kasus ini. Ini hal yang mungkin sangat prinsip ya. Kejadian persekusi dari SSA ya kepada Pak Budi itu ternyata kan belum ada pengalian hak. Itu gimana ceritanya itu? Ini semoga Kapolda yang baru DKI Jakarta sudah memberikan warning dan menyimak daripada di media ya
statement-statement yang dilakukan, semoga apa yang dikatakan oleh siapa namanya Pak Kapolda, Pak Ruswan Karyoto. Irjen Karyoto ya. Irjen Karyoto adalah bukan lip service saja. Dan mudah-mudahan bisa jadi pintu cikal bakal terjadinya penegakan hukum di seluruh Indonesia ini, utamanya memberantas mafia tanah. Nah, semoga terdapat Kapolda-Kapolda yang bisa mengikuti jejak daripada Irjen Karyoto ini, yang sebenarnya ini yang harus jadi Kapolri ini sebenarnya Irjen Karyoto. Buktikan dulu. Ya, kalau memang bukan lip service, nanti kita akan minta waktu, akan membuka semua data-data tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia.